Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Muzaki. Saya diberikan amanah untuk menjelaskan terkait dengan materi farmakokinetika. Mata kuliah ini mempunyai prasyarat yaitu kalian sudah lulus di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah biofarmasi dan mata kuliah farmakologi. Jadi kalian sudah mempelajari bahwa di farmakologi yaitu terdapat cabang ilmu farmakodinamika, farmakokinetika, dan biofarmastika. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut yaitu apa itu farmakokinetika. Pertama-tama, kita definisi dari farmakokinetika adalah dia merupakan bagian ilmu dari farmakologi yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh manusia. Farmakokinetika dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase absorpsi, di mana dilakukan penyerapan obat di dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu fase distribusi, di mana obat didistribusikan ke dalam seluruh tubuh melalui peredaran darah. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase metabolisme, di mana obat dimetabolisme di dalam hepar. Dan yang terakhir yaitu fase ekskresi, di mana obat dikeluarkan dari dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video tayangan berikut ini. Di sini kita berikan contoh berupa tablet aspirin yang kita minum secara peroral akan mengalami fase yang pertama yaitu fase absorpsi. Fase ini terjadi setelah tablet aspirin berpindah dari kerongkongan ke dalam lambung, di mana tablet aspirin ini akan berubah menjadi partikel yang lebih kecil. Partikel ini akan melanjutkan perjalanannya ke dalam usus halus manusia, di mana sebagian besar dari mereka akan diserap ke dalam peredaran darah. Dinding usus halus yang disebut juga sebagai lumen dilapisi dengan villi atau rambut-rambut kecil yang menonjol, yang dimana dia memberikan luas permukaan yang besar untuk dapat menyerap nutrisi yang lebih banyak. Molekul aspirin akan menembus sel epitel dan masuk ke dalam peredaran darah dan didistribusikan ke dalam seluruh tubuh. Di dalam fase distribusi terdapat plasma darah yang mengandung molekul kompleks yang disebut sebagai albumin. Albumin ini adalah protein yang dibuat oleh hati yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Albumin juga berikatan dengan obat yang masuk ke dalam peredaran darah. Di sini kita bisa melihat molekul aspirin berikatan dengan albumin. Semua partikel aspirin yang terikat akan disaring melalui hepar, dan hanya molekul aspirin yang dalam bentuk bebas yang bisa melewati hepar dan dapat memberikan efek ke dalam tubuh. Obat yang berbeda akan berikatan dengan albumin dengan jumlah yang berbeda pula, tergantung pada afinitas obat tersebut dengan protein plasma. Pemberhentian berikutnya adalah hepar. Pada hepar ini, darah yang kaya akan aspirin akan masuk ke pembuluh vena dan akan mengalami first pass metabolism, di mana hepar berfungsi sebagai filter untuk metabolisme obat sebelum mencapai bagian tubuh yang lainnya. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu metabolisme fase 1. Pertama-tama aspirin dihidrolisis menjadi asam salisilat. Asam salisilat ini tidak larut dalam air sehingga tidak dapat diekskresikan lewat urin. Asam salisilat tadi mengalami proses konjugasi pada metabolisme fase 2 menjadi yang lebih larut yaitu asam salisil glukuronat sehingga dapat diekskresikan ke dalam urin. Aspirin yang tersisa melanjutkan perjalanannya ke dalam tubuh termasuk ke tempat rasa sakit. 68% dari jumlah aspirin yang diminum yang dapat memberikan efek karena sudah dimetabolisme di hepar. Obat dalam darah ini disebut juga sebagai bioavailabilitas. Jika obat tidak diberikan secara oral, misalnya secara intravena ataupun bukal, maka obat bisa melewati usus halus dan hepar sehingga bioavailabilitas obat dalam darah mencapai 100%. Sekarang kita berada pada jaringan kulit yang terluka, di mana dia membentuk prostaglandin dan menyebabkan peradangan. Prostaglandin mengirimkan signal ke saraf yang bertanggung jawab untuk sensasi rasa nyeri.
Ketika aspirin sampai di lokasi tersebut lewat peredaran darah, aspirin mencegah produksi prostaglandin sehingga pembengkakan dan rasa nyeri dapat berkurang. Fase ekskresi merupakan fase terakhir di mana aspirin yang tersisa dalam darah akan terus berputar di dalam peredaran darah kembali melalui hepar sampai beberapa kali sampai semuanya habis tersaring keluar di dalam tubuh, dibuang melalui ginjal dan kandung kemih untuk ekskresinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di halaman komentar yang telah disediakan. Dan silakan mengerjakan kuis yang sudah saya berikan di link deskripsi. Untuk dapat mengikuti video saya kembali, silakan subscribe dan loncengkan belnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.